Bayangkan, sebuah gunung yang dianggap keramat, tempat orang-orang datang dengan niat mencari berkah, tapi pulang dengan wajah pucat dan harta berlimpah yang tak pernah bisa dijelaskan. Di balik kekayaan mendadak para haji yang membuat warga geger, ada sosok misterius, penjaga gaib yang tak pernah menunjukkan wujud aslinya. Malam itu, mereka datang hanya dengan doa, tapi pulang dengan kutukan yang takkan pernah hilang. Inilah kisah nyata yang membuat Sidoarjo gemetar, sosok misterius di Gunung Keramat jadi kunci kekayaan mendadak para haji. Di ujung desa yang masih asri, berdiri sebuah gunung yang selalu tampak angker di mata warga. Gunung itu dinamakan Gunung Keramat, bukan tanpa alasan. Setiap orang yang menatapnya pasti akan merasakan hawa dingin yang berbeda, meski sinar matahari siang begitu terik. Awan dan kabut seolah betah bersemayam di atas puncaknya, membuatnya jarang terlihat jelas. Warga percaya, gunung itu bukan sekadar tumpukan tanah dan batu, melainkan tempat yang dihuni makhluk-makhluk tak kasat mata yang menjaga sesuatu yang tak boleh disentuh manusia biasa. Cerita tentang Gunung Keramat sudah turun-temurun, diwariskan dari para leluhur desa. Konon, ada seorang dukun sakti yang dahulu dimakamkan di puncaknya. Ia pernah bersumpah sebelum meninggal, siapapun yang berani mendaki dan datang dengan niat yang tulus akan diberi jalan untuk meraih apa yang diinginkan. Namun, ada syarat yang tak pernah bisa diuraikan dengan jelas. Beberapa orang menyebut harus memberikan sesaji, ada juga yang mengatakan harus menyerahkan sesuatu yang paling dicintai. Tidak ada kepastian, tapi rasa penasaran selalu tumbuh di hati manusia, apalagi mereka yang serakah. Di balik kisah mistis itu, nyatanya tak banyak warga yang berani menginjakkan kaki ke sana. Gunung itu dianggap wingit, terutama pada malam hari. Jika ada yang terpaksa lewat di kaki gunung, entah karena pulang dari ladang atau tersesat, mereka sering mengaku mendengar suara-suara aneh. Ada yang mendengar gamelan mengalun samar, ada pula yang merasa seakan diikuti bayangan hitam yang bergerak cepat di sela-sela pohon. Hal-hal itu membuat warga lebih memilih menjaga jarak daripada mencoba membuktikan cerita. Namun, rasa takut itu mendadak berubah menjadi keheranan ketika dalam beberapa tahun terakhir, beberapa warga desa yang dikenal sederhana tiba-tiba hidup mewah. Mereka yang awalnya hanya petani kecil atau pedagang pasar, tiba-tiba mampu membangun rumah besar, membeli mobil, bahkan pergi haji berkali-kali. Semua orang tentu heran, bagaimana mungkin mereka bisa kaya mendadak. Apalagi usaha mereka sebelumnya tak pernah menunjukkan tanda-tanda berkembang. Nama Gunung Keramat pun kembali mencuat ke permukaan. Banyak yang mulai mengaitkan kekayaan mendadak itu dengan sosok misterius yang konon bersemayam di puncak gunung. Beberapa warga berbisik-bisik, menyebut bahwa orang-orang yang kini bergelimang harta sebenarnya telah melakukan perjanjian gaib di sana. Meski mereka tak pernah mengakuinya secara langsung, perubahan drastis dalam kehidupan mereka terlalu mencurigakan untuk diabaikan. Bagi sebagian warga, cerita itu hanyalah tahayul yang terlalu dilebih-lebihkan. Mereka menganggap, mungkin saja para haji itu mendapat warisan besar atau memang beruntung dalam usaha. Tetapi keraguan itu semakin sulit dipertahankan ketika ada satu pola yang sama, setiap orang kaya mendadak itu, sebelum kehidupannya berubah, pernah menghilang beberapa hari dengan alasan pergi bertapa atau menenangkan diri di sekitar gunung. Tak jarang, malam-malam tertentu, warga desa melihat cahaya aneh berwarna hijau kebiruan berpendar dari arah puncak. Cahaya itu muncul begitu saja, kadang hanya beberapa menit, kadang lebih lama hingga menjelang subuh. Meski begitu, tak ada satupun yang berani mencari tahu lebih dekat. Warga hanya bisa menebak-nebak, apakah cahaya itu bagian dari alam atau pertanda bahwa ada sesuatu yang sedang berlangsung di sana. Gunung Keramat pun semakin dianggap bukan sekadar mitos. Ia menjadi simbol ketakutan sekaligus godaan. Ketakutan karena siapapun yang mencoba menyentuh rahasianya bisa kehilangan segalanya, dan godaan karena janji akan kekayaan dan kemewahan begitu nyata terlihat pada orang-orang yang pernah mendatanginya. Dan dari sanalah, kisah misterius ini benar-benar dimulai.
Desa itu dulunya dikenal sederhana. Mayoritas warganya hidup dari sawah, kebun, dan berdagang kecil-kecilan di pasar. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, suasana berubah drastis. Satu persatu warga yang dulu hidup pas-pasan kini tampak bergelimang harta. Anehnya, mereka semua memiliki satu kesamaan, sudah menunaikan ibadah haji lebih dari sekali, bahkan ada yang sampai 3 kali. Perubahan gaya hidup mereka begitu mencolok, dari rumah yang dulunya berdinding bambu kini menjelma menjadi bangunan bertingkat dengan cat mewah dan pagar besi kokoh. Para tetangga mulai heran. Misalnya Pak Haji Roni, dulunya hanya pedagang kambing biasa yang sering terlihat kewalahan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kini, ia dikenal sebagai orang kaya baru, dengan deretan mobil terparkir di garasi. Ada pula Bu Haji Narti, yang awalnya penjual sayur keliling, mendadak memiliki butik dan toko emas di pasar kota. Semuanya membuat warga bertanya-tanya, dari mana sumber kekayaan mereka datang. Mula-mula, desas-desus yang beredar masih samar. Ada yang bilang mereka mendapat warisan dari kerabat jauh, ada yang menganggap mereka beruntung dalam bisnis. Namun, semakin lama, cerita yang berkembang justru mengarah pada hal mistis. Beberapa warga yakin, kekayaan itu bukan datang begitu saja, melainkan hasil dari pertemuan dengan sosok misterius di Gunung Keramat. Kecurigaan semakin kuat karena setiap kali ditanya tentang awal mula kesuksesan mereka, para haji itu selalu menjawab dengan jawaban mengambang. Alhamdulillah, rezeki sudah diatur, begitu kata mereka sambil tersenyum, tanpa mau menjelaskan lebih jauh. Bagi sebagian warga, jawaban itu terdengar wajar. Namun, bagi mereka yang masih mengingat mitos gunung, jawaban itu justru seperti petunjuk terselubung. Yang paling aneh, perilaku para haji itu pun berubah. Mereka memang rajin beribadah dan kerap membantu membangun masjid, namun di sisi lain, ada kebiasaan yang sulit dijelaskan. Malam-malam tertentu, ada warga yang melihat mereka pergi diam-diam menuju arah gunung, membawa sesuatu dalam kantong hitam. Tak ada yang tahu isi kantong itu, tapi setelahnya, mereka kembali dengan wajah pucat dan mata sayu, seakan baru selesai dari ritual melelahkan. Malam Jumat Kliwon menjadi waktu yang paling mencurigakan. Banyak warga yang mengaku mendengar suara gamelan samar-samar dari arah gunung, padahal jelas tak ada orang yang berani menggelar acara di sana. Bahkan, ada anak muda yang nekat mencoba mendekat dan pulang dengan tubuh gemetar, hanya bisa mengatakan ia melihat rombongan orang bersorban putih berjalan memasuki hutan, lalu menghilang begitu saja. Cerita itu semakin memperkuat keyakinan bahwa kekayaan mendadak para haji tidaklah wajar. Di warung kopi, obrolan warga selalu berputar pada topik itu. Ada yang mengagumi, ada yang iri, ada pula yang ketakutan. Mereka mulai percaya, sosok misterius di Gunung Keramat memang benar adanya, dan para haji yang kini kaya raya telah membuat semacam perjanjian dengannya. Desa pun terbelah menjadi dua, sebagian menganggap itu hanya gosip yang memperkeruh suasana, sementara sebagian lagi percaya bahwa rahasia besar sedang ditutupi. Namun satu hal yang tak bisa dibantah, kehidupan para haji itu memang berubah drastis, dan perubahan itu tak mungkin terjadi tanpa sebab. Cerita tentang sosok misterius yang menghuni Gunung Keramat semakin banyak diperbincangkan. Warga menyebutnya dengan berbagai nama, ada yang bilang ia adalah penjaga gaib, ada pula yang menyebutnya makhluk pemberi kekayaan. Sosok itu digambarkan berbeda oleh setiap orang yang mengaku pernah melihatnya. Ada yang menyebutnya pria tua berjubah putih dengan jenggot panjang, ada pula yang bersumpah melihat bayangan tinggi besar bermata merah menyala. Namun, satu kesamaan dari semua cerita itu adalah, sosok itu selalu muncul ketika seseorang datang dengan niat tertentu, terutama niat yang terkait dengan harta. Kisah paling terkenal datang dari seorang warga yang dulu sempat hilang selama 3 hari di hutan kaki gunung. Setelah kembali, ia terlihat linglung, tubuhnya lemah, dan matanya kosong. Saat ditanya, ia hanya berbisik bahwa ia bertemu seseorang di tengah kabut pekat. Orang itu menawarkan jalan menuju kekayaan,
tapi dengan syarat ia harus memberikan sesuatu yang sangat berharga. Sejak saat itu, warga itu berubah, ia tak lagi miskin, namun hidupnya selalu dibayang-bayangi rasa takut. Ia sering terbangun di malam hari, menjerit ketakutan, dan akhirnya meninggal dengan wajah penuh ketegangan. Seiring berjalannya waktu, cerita itu tidak memadamkan rasa penasaran. Justru semakin banyak yang mencoba peruntungan, terutama mereka yang merasa hidupnya terhimpit. Namun, berbeda dengan orang biasa, para haji yang kini kaya raya tampaknya benar-benar berhasil memanfaatkan perjanjian gaib itu. Mereka mampu menutupi keganjilan dengan penampilan religius, membuat orang-orang lebih sulit untuk percaya bahwa ada sisi gelap yang mereka sembunyikan. Sosok misterius itu, menurut desas-desus, hanya bisa ditemui dengan ritual khusus. Ada yang bilang harus membawa sesaji berupa kepala kambing, ada pula yang menyebut harus menyertakan darah sendiri sebagai tanda kesetiaan. Malam hari, terutama saat bulan purnama, menjadi waktu yang diyakini paling tepat untuk melakukan pemanggilan. Pada saat itulah, kabut di puncak gunung semakin tebal dan suara-suara aneh terdengar lebih jelas, seolah gunung itu hidup dan menyambut kedatangan tamunya. Beberapa warga yang masih teguh pada nilai agama menentang keras keyakinan semacam itu. Mereka percaya, kekayaan sejati datang dari kerja keras dan doa, bukan dari makhluk gaib. Namun, sulit untuk menyangkal bukti nyata yang terpampang di depan mata, rumah-rumah mewah, mobil berderet, dan gaya hidup para haji yang semakin hedonis. Warga yang dulu menghormati mereka, kini mulai memandang dengan rasa curiga bercampur ngeri. Ada pula yang mengatakan, sosok misterius itu sebenarnya bukanlah jin atau setan, melainkan arwah seorang wali yang tersesat, yang kini memberikan ujian bagi manusia, apakah mereka akan tergoda oleh jalan pintas atau tetap bersabar menempuh jalan halal. Cerita ini semakin membingungkan, karena tak ada satupun yang bisa memastikan kebenarannya. Yang jelas, semua yang pernah pulang dari gunung itu tak lagi sama seperti sebelumnya. Gunung Keramat seakan menjadi magnet yang menarik manusia untuk datang, meski penuh risiko. Rasa takut bercampur dengan rasa ingin tahu, hingga melahirkan rumor-rumor yang tak pernah padam. Sosok misterius itu pun tetap menjadi teka-teki, sekaligus jawaban yang diyakini banyak orang atas kekayaan mendadak para haji. Dan malam itu, ketika kabut turun lebih cepat dari biasanya, beberapa warga kembali melihat cahaya hijau berpendar dari arah puncak gunung. Cahaya itu tak pernah datang tanpa alasan. Warga yakin, ada seseorang yang sedang melakukan ritual, dan kemungkinan besar, ia akan pulang dengan kehidupan yang tak lagi sama. Malam Jumat Kliwon selalu menjadi waktu yang paling ditakuti sekaligus dinanti oleh sebagian warga desa. Di malam itu, suasana di sekitar Gunung Keramat terasa berbeda. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya, kabut turun lebih cepat, dan suara-suara aneh seperti bisikan samar kerap terdengar dari arah hutan. Warga desa memilih menutup rapat pintu rumah, enggan keluar meski hanya untuk sekadar membeli sesuatu di warung tetangga. Bagi mereka, malam itu adalah waktu ketika dunia manusia dan dunia gaib saling bersinggungan. Namun, di balik ketakutan itu, ada beberapa orang yang justru menunggu momen tersebut dengan penuh harap. Mereka percaya, hanya di malam Jumat Kliwonlah sosok misterius di Gunung Keramat mau menampakkan diri secara jelas. Konon, siapapun yang berani melakukan ritual pemanggilan pada malam itu, peluang berhasilnya lebih besar. Tak heran jika beberapa haji yang kini kaya raya disebut-sebut pernah menghilang pada malam-malam semacam itu, sebelum akhirnya kembali dengan kehidupan yang jauh berbeda. Ritual itu sendiri diceritakan sangat berat. Menurut bisik-bisik warga, orang yang ingin melakukannya harus menyiapkan sesaji berupa ayam cemani, bunga 7 rupa, kemenyan, dan sesuatu yang paling berharga bagi dirinya. Beberapa mengatakan ada yang menyertakan potongan rambut, darah dari ujung jari, bahkan cincin kawin. Semuanya ditata di atas kain putih dan diletakkan di tempat tertentu di kaki gunung. Setelah itu, orang tersebut harus duduk bersila, membaca mantra yang hanya bisa didapat dari bisikan orang dalam,
lalu menunggu hingga sosok misterius datang. Ketika sosok itu muncul, tidak semua orang berani menatap langsung. Ada yang bilang penampakannya menyesuaikan dengan isi hati orang yang memanggilnya. Jika hatinya penuh keserakahan, ia akan muncul sebagai bayangan hitam menyeramkan. Jika hatinya penuh keraguan, ia akan menampakkan diri sebagai sosok tua yang menakutkan. Tetapi, jika orang itu benar-benar siap, sosok itu muncul sebagai makhluk bercahaya yang menenangkan. Tidak ada kepastian, karena semua orang bercerita dengan versinya masing-masing. Malam Jumat Kliwon yang paling diingat warga adalah ketika suara gamelan terdengar jelas dari arah gunung. Bukan samar, melainkan seperti ada pesta besar yang sedang berlangsung. Beberapa orang yang penasaran mencoba mengintip dari jauh, dan mereka mengaku melihat rombongan orang berjubah putih berjalan naik menuju puncak, sambil membawa obor. Aneh, karena jumlah mereka begitu banyak, padahal tak ada warga yang mengaku ikut serta. Ketika dikejar dengan pandangan mata, rombongan itu lenyap ditelan kabut. Sejak saat itu, desas-desus makin kuat bahwa para haji yang kini kaya raya melakukan pertemuan dengan sosok misterius setiap malam Jumat Kliwon. Mereka tak sekadar melakukan ritual biasa, melainkan semacam perjanjian berkala untuk menjaga kekayaan mereka tetap mengalir. Warga yang dulunya hormat pada mereka mulai menaruh curiga, bahkan ada yang terang-terangan berani menyebut mereka sudah menjual sebagian dari hidupnya. Di balik semua itu, ada rasa iri yang tak bisa dipungkiri. Meski takut, sebagian warga mulai bertanya-tanya dalam hati, bagaimana jika mereka juga mencoba? Bagaimana jika jalan pintas menuju kekayaan itu benar-benar nyata? Bisikan keinginan itu semakin kuat, apalagi melihat para haji hidup dalam kemewahan, sementara sebagian besar warga masih berkutat dengan kemiskinan. Gunung Keramat, dengan segala rahasia gelapnya, perlahan bukan lagi sekadar tempat angker. Ia menjadi pusat perhatian, tempat yang dianggap memiliki jawaban atas penderitaan hidup. Dan malam Jumat Kliwon selalu menjadi pintu gerbang menuju rahasia itu, pintu yang tak semua orang berani membukanya. Kekayaan memang terdengar manis, tetapi setiap perjanjian dengan makhluk gaib selalu memiliki harga. Warga yang berani mendekati Gunung Keramat untuk mencari jawaban sering berbisik soal syarat utama, tumbal. Tak ada yang tahu pasti apa bentuk tumbal itu, karena setiap cerita berbeda. Namun, satu hal yang sama, sesuatu harus dikorbankan. Entah itu harta, nyawa, atau bahkan bagian dari keluarga sendiri. Itulah yang membuat banyak warga takut, meski dalam hati mereka masih penasaran. Kisah tentang tumbal ini semakin mencuat setelah seorang haji tiba-tiba kehilangan anak bungsunya tanpa jejak. Anak itu diketahui sehat dan ceria, namun suatu malam ia mendadak hilang dari rumah. Pencarian dilakukan hingga berhari-hari, bahkan polisi pun turun tangan, tapi hasilnya nihil. Yang tersisa hanyalah suara tangisan ibunya yang tak kunjung reda. Anehnya, beberapa hari setelah itu, bisnis haji tersebut berkembang pesat, dan ia tampak semakin kaya. Warga pun mulai menghubungkan kejadian itu dengan perjanjian gelap di Gunung Keramat. Ada pula cerita tentang seorang haji yang tiba-tiba jatuh sakit parah. Dokter tak menemukan penyebabnya, hanya tubuhnya yang semakin kurus dan matanya cekung dalam, seolah ada sesuatu yang menggerogoti dari dalam. Konon, ia pernah lupa memberikan sesaji pada malam tertentu. Sejak itu, tubuhnya memburuk hingga akhirnya meninggal dalam keadaan mengenaskan. Dari mulut ke mulut, warga percaya bahwa ia telah melanggar janji dengan sosok misterius, sehingga nyawanya sendiri dijadikan tumbal. Meski begitu, keanehan-keanehan itu tidak serta-merta membuat warga berhenti membicarakan jalan pintas menuju kekayaan. Bagi sebagian orang, risiko kehilangan masih terasa lebih ringan dibandingkan kesempatan untuk hidup bergelimang harta. Mereka menutup mata terhadap cerita menyeramkan yang beredar, hanya fokus pada hasil akhir yang terlihat, rumah megah, tanah luas, dan perjalanan haji berkali-kali. Salah seorang tetua desa pernah berkata dengan nada getir,
Setiap rupiah yang kalian lihat dari orang-orang itu, mungkin ada nyawa yang tertanam di baliknya. Ucapannya membuat bulu kuduk merinding, karena setiap kali diucapkan, selalu saja ada kejadian aneh menimpa salah satu haji kaya mendadak. Seakan-akan gunung itu menuntut keseimbangan, memberi sesuatu, lalu mengambil sesuatu yang lain. Warga yang masih teguh berpegang pada ajaran agama menegaskan bahwa tumbal itu hanyalah permainan setan untuk menyesatkan manusia. Namun, sulit bagi mereka untuk menahan rasa curiga. Terlebih lagi, setiap kali ada warga yang kaya mendadak, selalu saja disertai dengan peristiwa kehilangan atau tragedi di sekitarnya. Rumor itu semakin menegaskan bahwa tak ada kekayaan yang datang tanpa harga, terutama jika didapat dari jalan gaib. Yang lebih menyeramkan, beberapa warga mengaku pernah melihat bayangan kecil berlarian di sekitar rumah para haji itu. Bayangan itu menyerupai anak-anak, namun wajahnya kabur, dan mereka sering tertawa cekikikan di malam hari. Suara itu membuat warga takut mendekat. Banyak yang percaya, bayangan-bayangan itu adalah perwujudan dari tumbal yang telah diambil, kini menjadi semacam pengikut abadi sosok misterius di Gunung Keramat. Sejak kabar tentang tumbal menyebar, rasa was-was semakin menghantui warga desa. Mereka mulai menyadari bahwa jalan pintas menuju kekayaan bukanlah sekadar gosip belaka, melainkan permainan berbahaya dengan harga yang tak bisa diprediksi. Dan semakin banyak orang yang berani mencoba, semakin banyak pula cerita menyeramkan yang menambah keyakinan bahwa Gunung Keramat benar-benar hidup, menuntut apa yang menjadi haknya. Malam itu, Raka dan Seno mencoba tidur lebih cepat di dalam tenda, sementara Ardi masih duduk di depan api unggun sambil menatap kosong ke arah pepohonan. Kabut tipis mulai turun perlahan, menyelimuti sekitar perkemahan. Dari balik kabut, terdengar suara samar, seperti seseorang memanggil namanya dengan nada lirih. Ardi, suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ardi mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya angin yang memainkan daun, namun panggilan itu terdengar semakin jelas, bahkan seakan berasal dari belakang tubuhnya. Ardi menoleh dengan cepat, namun yang terlihat hanya kabut tebal yang menggantung di udara. Ia mencoba kembali fokus pada api unggun, tapi jantungnya berdetak kencang tak terkendali. Saat ia berdiri, suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Kali ini terdengar seperti suara seorang wanita menangis. Ardi, tolong aku, bisiknya, seolah-olah berasal dari kedalaman kabut. Tubuh Ardi gemetar, pikirannya kacau, ia merasa ada yang ingin menyeretnya masuk ke dalam gelapnya hutan. Tiba-tiba, kabut semakin padat hingga api unggun pun nyaris padam. Dari balik asap dan kabut itu, tampak sesosok bayangan hitam tinggi dengan mata merah menyala menatap langsung ke arah Ardi. Ia ingin berteriak memanggil teman-temannya, tetapi suaranya seolah hilang, tertahan di tenggorokannya. Sesaat kemudian, sosok itu melangkah maju, dan Ardi bisa merasakan hawa dingin menusuk tulang. Tepat ketika sosok itu hampir mendekatinya, suara jeritan panjang terdengar menggema di seluruh gunung, membuat Raka dan Seno terbangun dengan panik. Raka dan Seno keluar dari tenda dengan wajah pucat, mencari Ardi yang tadi duduk di depan api unggun. Namun yang mereka temukan hanyalah kursi lipat kosong dan api unggun yang hampir padam. Kabut masih pekat, membuat pandangan hanya sebatas beberapa langkah saja. "Ardi, di mana kau?" teriak Raka dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya gema teriakan mereka yang memantul di antara pepohonan. Seno menyalakan senter dan menyapukannya ke tanah. Saat itulah ia melihat sesuatu yang membuatnya terhenti mendadak, jejak kaki yang basah, berlumuran tanah bercampur cairan merah menyerupai darah, mengarah masuk ke hutan. Perlahan, keduanya mengikuti jejak tersebut. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahan kaki mereka untuk terus maju. Di sepanjang jalur itu, terdengar suara lirih seperti orang merintih kesakitan. "Ardi," suara itu kembali terdengar, kali ini jelas dan sangat dekat. Seno menoleh ke Raka dengan tatapan penuh ketakutan. "Kau dengar itu, kan?" bisiknya. Raka hanya mengangguk, menggenggam erat senter di tangannya meski tangannya bergetar.
Di tanah, jejak kaki itu semakin aneh, sebagian terlihat seperti kaki manusia, sebagian lain menyerupai tapak hewan dengan kuku panjang. Akhirnya mereka sampai di sebuah celah antara pohon besar. Di sana, mereka menemukan sobekan pakaian Ardi yang basah dan kotor, menempel pada ranting berduri. Namun, yang membuat darah mereka membeku adalah tanda-tanda cakaran panjang di batang pohon, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba memanjat sambil menyeret mangsanya. Dari balik kegelapan, terdengar suara tawa pelan, mengerikan, seperti seseorang menertawakan ketakutan mereka. Raka dan Seno saling pandang, dan tanpa perlu kata-kata, mereka tahu, mereka tidak hanya kehilangan Ardi, tapi juga sedang diawasi oleh sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Raka dan Seno berlari menyusuri hutan dengan napas tersengal, meninggalkan jejak darah dan sobekan pakaian Ardi yang kini sudah tak jelas rimbanya. Mereka tak lagi berani menoleh, meski suara langkah berat terus mengikuti dari belakang. Angin bertiup kencang, membawa aroma anyir darah yang menusuk hidung. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok tinggi berjubah hitam dengan wajah yang tak terlihat jelas. Sosok itu berdiri tepat di tengah jalan setapak, menghalangi pelarian mereka. Kalian mencari kekayaan atau nyawa? Suaranya berat, bergetar seperti berasal dari dalam tanah. Seno hampir terjatuh karena lututnya lemas, sementara Raka mencoba memberanikan diri. Kami tidak menginginkan apapun. Kami hanya ingin pulang, teriaknya dengan suara parau. Namun sosok itu tertawa, tawanya bergema hingga membuat daun-daun bergetar. Kalian sudah melihat, tidak ada jalan pulang tanpa bayar harga. Seketika tanah di sekitar mereka merekah, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan hitam berujung kuku panjang yang mencoba meraih kaki mereka. Raka dan Seno berteriak sekuat tenaga, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman gaib itu. Di tengah keputusasaan, cahaya azan subuh dari kejauhan tiba-tiba terdengar. Kabut menipis, sosok berjubah itu menghilang perlahan seperti asap terbakar, dan tangan-tangan hitam itu terlepas begitu saja. Raka dan Seno jatuh terduduk, tubuh mereka gemetar, wajah penuh keringat dingin. Mereka sadar satu hal, Ardi tidak pernah kembali, dan rahasia Gunung Keramat bukanlah sekadar cerita rakyat, melainkan perjanjian gaib yang nyata. Mereka berhasil turun dengan selamat, namun selamanya dihantui rasa bersalah dan ketakutan. Dan sejak malam itu, setiap kali mereka mendengar suara tawa di kejauhan, keduanya tahu, roh penunggu Gunung Keramat masih mengintai, menunggu mangsa berikutnya. Tak ada yang tahu, apakah harta itu benar-benar berkah, atau justru kutukan yang perlahan menggerogoti jiwa. Yang jelas, setiap kekayaan instan selalu ada harga yang harus dibayar. Gunung Keramat menyimpan rahasia yang tak boleh disentuh. Dan bagi mereka yang sudah berani mencoba, tak ada jalan kembali. Ingat, jangan pernah bermain dengan dunia gaib hanya demi kekayaan. Karena sekali masuk ke dalam perjanjian, kau tidak akan pernah bebas. Subscribe untuk kisah nyata penuh misteri berikutnya.